Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat pagi, selamat siang bagi para audiens. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan pada malam audit kali ini, yaitu untuk bab 4-nya, yaitu audit khusus dan audit forensik terkait masalah tantangan dan peluang bagi auditor independen. Audit forensik dan audit akuntansi investigasi ini biasanya digunakan oleh para auditor yang bergerak di bidang pemerintah dalam rangka mencari pidana dan mencari potensi kecurangan yang mungkin terjadi yang bisa merugikan negara itu sendiri. Namun, apakah peluangnya bagi auditor independen tersebut ada? Silakan disimak. Ini untuk saya sendiri sudah sering saya paparkan, namun akan saya paparkan kembali. Saya Edwin Aldrin Muhammad Sotik. Di sini saya memiliki beberapa pengalaman di bidang audit, yaitu audit di KPK KSP, beberapa seperti penilai junior di Kajari Rally Firdaus, dan internal appraisal di BDK Jakarta. Untuk yang pertama ini, ada pengelompokan audit. Audit dikelompokkan menjadi general audit dan special audit. General audit tersebut terdiri dari beberapa macam jenis audit, yaitu antara lain audit internal, audit eksternal, serta audit pemerintahan. Nah, di dalam sebuah instansi pemerintahan itu sendiri ada namanya special audit. Special audit itu merupakan salah satunya itu, satu contohnya adalah audit atas aset logistik ataupun audit atas investigasi, atau yang sering disebut dengan forensic auditing. Forensic auditing ini digunakan oleh pemerintah ataupun digunakan oleh instansi-instansi lain dalam rangka untuk mencari sebuah kesalahan dan untuk mencari sebuah potensi tindak pidana yang akan bisa merugikan sebuah instansi atau sebuah pemerintahan itu sendiri, sehingga diperlukanlah beberapa kompetensi dan beberapa profesi yang memang terkait di permasalahan forensic accounting atau investigative auditing ini sendiri. Dan nantinya mereka diberi gelar di dalam sertifikasi dalam rangka Certificate of Fraud Extension atau CFA. Dan beberapa sertifikat seperti CPA juga turut andil dalam rangka memiliki kompetensi dalam rangka bidang forensic auditing. Pengalaman kerja sehingga mempengaruhi kompetensi bukti daripada kemampuan mereka dalam rangka mencapai forensic auditing. Oleh karena itulah beberapa forensic accountant yang memiliki pengalaman kerja atau jam terbang tinggi biasanya lebih dipilih masuk ke dalam instansi pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan internal audit sudah seperti yang kita ketahui bahwa audit seperti biasa seperti audit atas laporan keuangan, audit atas compliance, kepatuhan, dan audit atas operasional di sebuah entitas dengan menggunakan standar akuntansi tertentu seperti SAK etap, SAP, dan sebagainya. Selain audit finansial, ada beberapa yang sudah saya sebutkan tadi seperti audit operasional dengan tujuan untuk menguji keefektivitasan dan keefisiensian daripada operasional ataupun kinerja daripada sebuah instansi atau pemerintah. Perbedaannya dengan audit kinerja merupakan audit operasional merupakan beberapa hal yang dinilai ketika melaksanakan sebuah operasional perusahaan dalam memproduksi, dalam mendistribusi, apakah sudah efektif dan efisien. Sedangkan kinerja bisa dinilai dari beberapa standar seperti SOP, apakah sudah patuh terhadap SOP itu. Dan fraud auditing menentukan beberapa potensi kesalahan seperti yang mungkin terjadi di ranah pemerintahan atau di ranah luar dan umum lainnya. Audit forensik digunakan dalam rangka untuk memperoleh dengan metode deduksi, untuk memperoleh beberapa studi kasus yang terkait masalah tindak pidana kriminal. Dan tindak pidana kriminal inilah yang nantinya akan kita bahas di dalam forensic auditing. Dan bagaimanakah peran akuntan independen dalam rangka memperoleh forensic auditing? Kemudian di sini ada beberapa tujuan, yaitu compliance atau kepatuhan, rekomendasi atau saran, quality assurance atau menjamin kualitas daripada laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan sudah sesuai dengan standar operasional atau tidak. Rekomendasi digunakan oleh pengguna laporan digunakan oleh pemilik laporan keuangan untuk bisa memperbaiki laporan keuangannya agar bisa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan bisa diperbaiki oleh pihak manajemen agar bisa memperbaharui SOP-nya atau memperbaharui bagaimanakah cara kerja perusahaan mereka itu. Fraud auditing merupakan audit yang dilaksanakan terhadap kecurangan atau fraud, bisa melalui segmentasi yang kecil seperti melalui SRC, minimarket, Alfamart, dan bisa di segmentasi yang besar seperti
BUMN, adanya pencucian uang atau money laundering, adanya penyesatan aset atau misappropriation aset, dan korupsi itu sendiri merupakan fraud. Dan fraud tersebut didomisili oleh beberapa teori seperti teori GON, yang terdiri dari greed, opportunity, need, dan exposure, yang berarti keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pembelaan daripada sang pelaku itu sendiri. Mengingat dari beberapa banyaknya kesempatan yang mungkin terjadi di situ, oleh karena itulah ilmu fraud dan ilmu forensik maka muncul pada tahun 2004 ke atas. Pihak yang berwenang yang memerintah audit khusus adalah antara lain Kepala Lembaga Pengawasan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dewan Komisioner Pemegang Saham selaku pemegang kekuasaan daripada perusahaan sendiri, serta pengurus koperasi jika memang mereka menginginkan dari pihak koperasi itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya sudah bisa dinilai bahwa audit independen bisa masuk ke dalam ranah forensik. Karena kebutuhan khusus tidak hanya terjadi pada lembaga pengawasan pemerintah, namun bisa pada perusahaan-perusahaan swasta, dan bahkan segmentasi seperti koperasi pun bisa masuk dalam kebutuhan audit khusus itu sendiri. Audit forensik merupakan pemeriksaan dan evaluasi catatan keuangan perusahaan dan personal guna mendapatkan bukti pada saat pengadilan atau saat proses hukum yang berlangsung. Sehingga audit forensik ini lebih menitik beratkan kepada tindak pidana korupsi atau tindak yang merugikan negara dalam jumlah yang masif dan signifikan. Bukan hanya negara, namun merugikan instansi-instansi yang di mana audit tersebut melaksanakan fungsinya itu sendiri. Sehingga karena jumlahnya signifikan, maka bisa masuk ke dalam proses hukum. Dasar hukum audit forensik pertama adalah kepribadian, yaitu pasal 1 ayat 1 Kode Etik Akuntan 1990, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta penjelasan daripada pasal 159 terkait masalah KUHP, ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 2. Untuk tindak pidana umum ada pasal 225 dan pasal 242 itu sendiri, yaitu terdiri dari pasal misappropriation aset atau penyalahgunaan aset, dan pasal daripada pencucian uang dan tindak pidana korupsi pada pasal 242 daripada Ketentuan Umum Hukum Atas Pidana atau KUHP, dan masuk ke dalam pasal tindak pidana korupsi atau tipikor pada pasal 154 KUHP tipikor. Persyaratan auditor dalam audit khusus dan audit forensik itu pertama memahami auditing dan akunting dalam rangka kompetensi bagi mereka atau kompetensi skill mereka, itu mampu melaksanakan audit juga, mengerti ketentuan KUHP dan berpengetahuan luas, karena maraknya potensi dalam rangka melaksanakan fraud itu sendiri, maka para auditor pun harus bisa memiliki pengetahuan luas dalam rangka motif dan kebutuhan daripada pelaku itu sendiri. Sanksi bagi saksi ahli dipidana penjara paling singkat 3 tahun dengan denda 150 juta dan paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak 600 juta. Selanjutnya, di sini ada penyelewengan di Amerika Serikat, yaitu ada mencuri bahan baku, barang perkara kecil, mencuri perangko materai, dan beberapa hal yang memang seperti itulah. Itu biasa terjadi pada instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan swasta yang di bidang kecil. Jika di bidang besar, maka mereka melaksanakan money laundering dalam rangka dengan modus apa? Dengan modus transfer pricing kepada subsidiari mereka sendiri, seperti yang terjadi pada PT Wood Income, yang mereka PT yang bergerak di bidang kayu, namun mereka bekerjasama dengan Walmart sebagai PT retail, dan itu merupakan sebuah penyelewengan aset dan penyelewengan kas, di mana mereka seharusnya tidak melaksanakan perusahaan, tidak melaksanakan bisnis retail jika memang mereka tidak disertakan dalam annual report mereka itu sendiri. Karena ketika mereka melaksanakan entitas bisnis yang berbeda dari apa yang mereka jabarkan, maka mereka dinilai memiliki aset yang tidak wajar dan memiliki kekayaan yang harusnya bisa diaudit, karena kekayaan tersebut tidak seharusnya ada di dalam laporan keuangan mereka. Untuk kecurangan menurut KUHP bisa pemalsuan surat, penipuan, dan delik pencurian dan penggelapan seperti yang saya sebutkan tadi, yang biasa disebut dengan misappropriation aset. Untuk tindak pidana korupsi ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 1971, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, pasal 1E Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, pasal D, pasal 1D, pasal 1E, dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 3 tahun 1971. Peran akuntan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Alat bukti yang sah untuk tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi menurut pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, serta keterangan terdakwa.
Kemudian ada laporan audit khusus. Laporan audit khusus merupakan berdasarkan diuraikan dalam paragraf 4 tadi KUHP itu sendiri, yang menjadi objek audit khusus yang merupakan perusahaan swasta, koperasi, BUMN, BUMD, atau pemerintah dan lain-lain. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa audit eksternal bisa masuk ke dalam ranah audit khusus karena kebutuhan daripada objek audit khusus itu tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang pemerintahan seperti BUMN yang menggunakan dana APBN, namun bisa operasi dan perusahaan swasta. Sehingga terjawablah sudah bahwa audit eksternal bisa memiliki andil di dalam penanganan korupsi dan penanganan fraud di dalam sebuah laporan audit khusus. Kemudian ada temuan laporan audit khusus, ada temuan audit khusus terhadap perusahaan swasta, koperasi, serta BUMN. Dan modusnya berbeda-beda karena apa? Di BUMN dan di BUMD yang mereka menggunakan pemerintah itu sendiri menggunakan dana APBD, mereka mengadakan beberapa laporan yang beda karena standar mereka berbeda. Mereka menggunakan standar akuntansi pemerintah yang diatur di PP 71 tahun 2010, masalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, serta laporan selisih atas perubahan saldo. Namun di perusahaan swasta tidak mengenal adanya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA itu sendiri. Sehingga karena standarnya mereka berbeda, maka temuan atas laporan audit tersebut pun berbeda. Terakhir, laporan audit forensik. Auditor dapat membantu penyidik dalam penanganan kasus korupsi, yaitu bisa menandatangani berita acara pemeriksaan serta membuat laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diperlakukan sebagai keterangan ahli bila diminta penyidik, sehingga bisa dibantu daripada akuntan eksternal dalam rangka pelaksanaan pencegahan audit forensik serta pelaporan dan pemidanaan daripada tersangka yang melaksanakan fraud itu sendiri. Terima kasih presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan di chat di kolom chat. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Lutfimani dari UNS. Sebenarnya apakah ada ringkasan tersirat atau kesimpulan dari masjid itu sendiri atas semua yang sudah Mas Edwin paparkan? Terima kasih. Ada ringkasan tersirat atau kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan merupakan pertama, di audit khusus dan audit forensik, tantangan dan peluang bagi auditor independen. Tantangannya bagi auditor independen tersebut merupakan di masa-masa bisnis intelijen seperti ini, auditor independen tidak hanya selalu mengedepankan menggunakan kemampuan mereka di bidang auditor, namun mereka perlu menekankan di bidang deduksi dan di bidang pengetahuan seperti pengetahuan masalah intelijen dan sebagainya, dan modus-modus yang terkait masalah itu. Karena apa? Permintaan atas audit khusus itu memiliki fee dan memiliki potensial keuangannya lebih banyak daripada permintaan atas audit biasa, sehingga auditor independen tersebut bisa tertantang untuk bisa meningkatkan skill mereka agar mereka bisa mendapatkan keuntungannya lebih banyak. Dan peluang ini pun masuk dikarenakan undang-undang tidak mengatur masalah apakah yang harusnya bisa menangani audit forensik itu merupakan auditor independen ataupun auditor pemerintah. Apakah hal tersebut bisa menjawab? Jika sudah, maka presentasi malam ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.